wabarakatuh. Pada pembuatan proyek video edukasi dengan pemilihan satu jenis profesi, yaitu profesi satpam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Widyaningrum dengan NIM 13121000073. Perkenalkan, nama saya Aning Lailatul dengan NIM 13121000204. Perkenalkan, saya Lola Lendi dengan NIM 13121000208. Perkenalkan, nama saya Nabila Asgaf dengan NIM 13121000174. Perkenalkan, nama saya Miranda Damayanti dengan NIM 13121000118. Satpam atau petugas keamanan adalah profesi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai lingkungan, mulai dari perkantoran, perumahan, hingga pusat perbelanjaan. Mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal dan menjaga aset serta kenyamanan masyarakat. Profesi satpam ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Kode etik profesi Satpam. 1. Kesetiaan. Satpam harus menunjukkan kesetiaan kepada perusahaan, atasan, dan rekan kerja tanpa membedakan satu sama lain. 2. Memberikan teladan yang baik. Satpam diharapkan menjadi contoh dalam mematuhi peraturan yang ada, sehingga dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. 3. Keselamatan dan keamanan. Tugas Satpam adalah memberikan rasa aman kepada perusahaan dan individu yang ada di dalamnya, serta menjamin keamanan aset dan kegiatan. Yang keempat, kejujuran. Kejujuran adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh Satpam agar dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, disiplin. Disiplin sangat penting untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan dengan baik dan kesalahan dapat diminimalisir. Yang selanjutnya, keadilan tanpa prasangka. Satpam harus bersikap waspada tanpa memandang strata atau status orang lain, sehingga tidak ada perlakuan yang tidak adil. Beriman dan bertakwa. Satpam diharapkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, menjaga ketentraman umum. Satpam bertanggung jawab untuk menjaga ketentraman umum dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketauladan diri. Profesionalitas profesi Satpam. Profesionalitas Satpam meliputi keahlian teknis, etika, dan sikap dalam menjalankan tugas. Satpam harus terampil dalam keamanan seperti pengendalian massa dan penggunaan alat seperti CCTV, serta menjalankan etika profesi seperti jujur, disiplin, dan menghormati hak orang lain. Penampilan rapi dan sikap sopan mencerminkan kredibilitas, sementara kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi penting untuk menangani situasi darurat. Satpam di Indonesia wajib memiliki sertifikasi sesuai tingkat, yaitu Garda Pratama, Madya, dan Utama, dan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku seperti Perkap Polri dan UU Kepolisian. Adapun aspek profesionalitas profesi, yang pertama keahlian dan keterampilan.
Satpam harus mampu menangani situasi keamanan melalui pelatihan dasar, pengendalian massa, pertolongan pertama, serta penggunaan alat keamanan seperti CCTV. 2. Etika profesi, Satpam wajib bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain dan tidak menyalahgunakan wewenang. 3. Penampilan dan sikap. Penampilan rapi dan sikap sopan menjaga kredibilitas di mata klien dan masyarakat. Selanjutnya, keempat, komunikasi efektif, yaitu Satpam harus berkomunikasi dengan baik untuk mengatasi masalah dan menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, pengendalian emosi. Satpam harus mampu tetap tenang dan rasional dalam situasi darurat atau konflik. Keenam, standar dan sertifikasi. Satpam di Indonesia wajib memiliki sertifikasi Garda Pratama, Madya, atau Utama sesuai tingkatannya. Ketujuh, peran dan lingkungan kerja. Satpam profesional membantu menjaga keamanan dan stabilitas perusahaan. 8. Kepatuhan pada hukum. Satpam harus mematuhi peraturan seperti Perkapolri nomor 24 tahun 2007 dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Kelemahan kode etik Satpam. Yang pertama, rasa puas diri. Salah satu kelemahan paling umum dari petugas keamanan adalah mereka mudah berpuas diri dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, waktu reaksi kelemahan umum lainnya dari petugas keamanan adalah mereka mungkin tidak dapat bereaksi cukup cepat dalam keadaan darurat. Yang ketiga, hubungan baik dengan orang lain. Terakhir, beberapa penjaga keamanan memerlukan bantuan untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang. Selanjutnya, pada saat jam kerja, biasanya Satpam bermalas-malasan. Dengan ini menunjukkan ketidakprofesionalan dalam bekerja. Ketidaktelitian menjaga hingga menyebabkan pencurian dan hal lain yang merugikan. Kurang keoptimalan dalam menjaga lingkungan sekitar sehingga banyak kecerobohan di dalam pekerjaannya. Penyelesaian pelanggaran kode etik. Kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran hukum dan norma-norma kode etik yang harus diberantas dengan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, kasus ini juga dapat diatasi dengan pelatihan dan pengalaman yang lebih baik lagi. Namun, kelemahan lainnya mungkin lebih sulit untuk diatasi. Hal terpenting yang harus diingat oleh Satpam adalah selalu waspada agar dapat mengidentifikasi potensi ancaman sebelum terjadi. Kesimpulannya, etika profesi Satpam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan. Satpam harus menghormati hak individu, bersikap profesional dalam berkomunikasi, dan terus meningkatkan kompetensi untuk menghadapi tantangan keamanan. Dengan demikian, Satpam dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.